Cerita diawali dengan seorang murid kaya dan sombong yang merasa menjadi bos karena kekayaannya. Dia bernama Huisik, kita panggil saja Jamal. Ia selalu menyewa preman untuk menghajar murid-murid lain yang tidak mau tunduk kepadanya, seperti murid bernama Sung In yang menjadi korban dari kesombongannya itu. 야, 너 자꾸 애들 시켜서 들이대는 이유가 뭐냐? 네 위치를 알아야지. Dan kisah akan berfokus pada seorang murid pengecut bernama Hyuntae. Setelah diketahui jika dirinya adalah rekan Sung In, dia menjadi produk incaran Jamal dan anak buahnya untuk dijadikan samsak tinju meski dia tidak melakukan kesalahan apapun kepadanya. 여기는 뛰지 말고 학교에서 책상 의자같이. Setelah Jamal pergi, muncullah Sung In menemui sahabatnya. Bukannya tidak ingin menolongnya, tapi karena mereka berdua berbeda sekolah, Sung In menjadi kesulitan untuk melindungi sahabatnya dari ancaman Jamal. 저 씨발 새끼들이 진짜. Ketika sedang berjalan untuk pulang, Sung In tak sengaja melihat Jamal berjalan di depan mereka dengan seorang wanita. Ia pun langsung menghampirinya sehingga... 야. Mereka rupanya adalah sahabat Karim sejak kecil. Mereka tidak memandang harta satu sama lain. Bahkan kedua orang tua mereka sudah menganggap jika mereka adalah saudara. Terlihat dari ayah Sung In yang memberikannya kartu kredit untuk dipakai jajan bersama Hyuntae. 아빠가 너랑 있을 때 치킨 사 먹으라고 한테 카드 주고 왔어. Meskipun memiliki wajah tampan dan jago gelut, Sung In tidak memiliki teman selain Hyuntae, sehingga dia akan merasa cemburu jika sahabatnya itu berjalan dengan orang lain, di mana sikap itu terlihat ketika Hyuntae akan pergi dengan pacarnya, yang membuat Sung In merasa kesal dan memarahi Hyuntae. 아니 뭐가 좋다고 자꾸. 너 내 여자친구인데 말 꼭 그렇게 해야 되냐? 씨발. 씨발 꺼져 그냥 뭐라. Tanpa memperdulikan sahabatnya, Hyuntae tetap memilih me time dengan pacarnya, meski sadar jika hal itu akan membuat Sung In merasa jengkel. Beberapa menit kemudian, dengan pikiran yang amburadul, Hyuntae sadar jika apa yang dilakukan kepada sahabatnya adalah sebuah kesalahan. Ia pun langsung mengakhiri makan-makannya dan mulai menghubungi Sung In untuk menanyakan di mana saat ini berada. 먹었어? Kita akan diperkenalkan dengan pria bernama Usop, seorang penagih hutang yang tak segan memukuli pelanggannya yang menunggak terlalu lama. Ditemani saudaranya bernama Hong, mereka menjadi penagih yang sangat ditakuti oleh setiap pelanggan, terutama si Hong yang selalu bersikap brutal ketika ada yang membuatnya jengkel. 오늘 빌렸으면 갚아야죠. Jamal yang tak sengaja melihat kehebatan dua bersaudara itu merasakan adanya pencerahan untuk melakukan balas dendam. Ia meminta mereka untuk membantunya mengalahkan Sung In yang sampai saat ini masih belum bisa ia kalahkan. Setelah mereka sepakat, Jamal membawa Usop dan saudaranya untuk menemui Sung In di taman tempat biasa dia berada, di mana Jamal langsung mengajaknya sparring di tempat yang sudah dia persiapkan. 네가 말한 위치대로 오늘 꼭지점이 누군지 보여줄게. Tanpa banyak bercocot-cocot, Jamal langsung berlagak sombong dengan menyerang terlebih dahulu, dan inilah yang terjadi. Melihat Usop terpojok, Hong si saudaranya langsung menyerang Sung In dari arah belakang dan
Sementara itu, Hyuntae yang baru saja sampai ke taman hanya melihat tas milik sahabatnya. Ia tidak bisa menghubungi Sung-in meski sudah mencobanya beberapa kali tanpa tahu jika saat ini Sung-in hampir mati di tangan Hong yang selalu bersikap brutal. Merasa ada yang aneh, ia mencoba mencari di mana sahabatnya berada. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat gubuk yang terbuka dan langsung memasukinya. Di sini Hyuntae hanya bisa menangis ketika melihat sahabatnya dipukuli habis-habisan tanpa bisa membantunya. Setelah semuanya pergi, terlihat dua sahabat itu saling tetap-tetapan, di mana Hyuntae hanya bisa menangisi sikapnya yang pengecut sembari memandangi sahabatnya yang hampir saja mati. Sejak hari itu, mereka berdua menjadi asing, seperti halnya Hyuntae memilih untuk tidak berbicara terlebih dahulu dengan Sung-in, bahkan ketika mereka berpapasan sekalipun, di mana Hyuntae hanya mengatakan sebuah kalimat yang berisi ia akan membuktikan kepadanya, yang entah apa maksud dari perkataannya itu, namun yang pasti hanya itulah kata yang terakhir Sung-in dengar sebelum Hyuntae menghilang dari kehidupannya. 보여줄게. Mereka yang sudah tidak bersama lagi membuat kedua orang tua mereka bertanya-tanya tentang pertemanan mereka, di mana mereka berdua pun tidak bisa menjelaskan tentang situasinya saat ini. 근데 요즘에 우리 꽃돌이 승인이가 안 온다? Kita akan diperkenalkan dengan seorang penyelenggara tarung bebas, kita panggil saja Bapak Kim. Ia sedang menyebarkan acaranya lewat sebuah pamflet buatan saya sendiri, di mana Hyuntae yang mengetahui hal itu langsung mencobanya agar dirinya tidak menjadi beban lagi untuk Sung-in dan berharap bisa membantunya kapanpun saat sahabatnya merasa terdesak. Sesampainya di lokasi, Hyuntae yang usianya paling muda awalnya diremehkan oleh Kim, apalagi ketika melihat skillnya biasa saja, sehingga Bapak Kim sudah tidak memiliki harapan lagi jika Hyuntae akan selamat dalam pertarungannya. Ready. 보여줄게. Setelah melihat pertarungan itu, Bapak Kim mulai tertarik dengan bakat yang dimiliki oleh Hyuntae, di mana Hyuntae sendiri menjelaskan jika dirinya tidak tahu apakah dia berbakat dalam pertarungan, karena sebenarnya ia tidak pernah latihan sama sekali dan hanya melihat sahabatnya yang tiada lain adalah Sung-in sendiri. 제가 재능이 있어요. 그럼 있지. 확실히 느낌 있어. Di taman tempat biasa mereka ngahuleng, datanglah pacar Hyuntae untuk menanyakan di mana Hyuntae berada, karena terakhir mereka bertemu, Hyuntae tidak pernah lagi menemuinya dan barangkali Sung-in tahu keberadaannya. 간다. 그리고 우리한테 돌아올 거야. Sung-in sendiri sudah beberapa kali mencoba untuk menghubungi Hyuntae, namun tak pernah sekalipun diangkat olehnya. Sung-in pun beranggapan jika kerenggangan mereka gara-gara Hyuntae melihatnya terluka oleh orang-orangnya Jamal, sehingga Sung-in langsung mencari Jamal saat itu juga. 이가 있냐? Jamal yang saat ini baru pulang dari les dihubungi oleh anak buahnya. Mereka mengatakan jika Sung-in telah menghajar mereka habis-habisan, sehingga Jamal memutuskan untuk membuat perhitungan karena telah berani menyentuh anak buahnya. 아직 나를 사탕 쪼가리로 하네. Keesokan harinya Jamal langsung mendatangi Hyuntae, di mana Jamal terus berlagak seolah penguasa hanya karena dirinya mempunyai banyak uang. Tetapi anehnya Hyuntae tidak sedikit pun merasa takut, sehingga membuat Jamal semakin berlagak jika dirinya memang seorang pria tak terkalahkan. 그리고 씨발 사람이 말을 하면 대답 좀 해, 대답을.
Tanpa mengetahui apa yang dialami sahabatnya, Sung In yang sejatinya tidak memiliki teman selain Hyun Tae pun tiba-tiba saja ditaksir oleh ketua kelasnya sendiri, di mana pengalaman baru itu ia terima sebaik mungkin karena memang saat ini dia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. 이제 손 좀 놔줄래? Malam harinya Sung In memutuskan untuk bertemu lagi dengan si ketua kelas. Mereka saling bercerita dengan hati yang sedikit terbuka, di mana si ketua sangat senang karena bisa berduaan dengan orang yang disukainya, apalagi setelah mengetahui jika Sung In tidak seperti yang dirumorkan orang lain yang dikenal jahat dan kejam, tetapi nyatanya Sung In sebenarnya begitu baik, lembut, dan perhatian. 아무튼 뭐 기분 좋다. Hyun Tae sendiri masih bersama Bapak Kim untuk pergi ke pertarungan selanjutnya. Bapak Kim menjelaskan jika pertarungan kali ini tidaklah mudah karena orang yang akan dia lawan adalah orang yang tak terkalahkan, sehingga Pak Kim meminta Hyun Tae agar tetap berhati-hati dan langsung menyerah jika dia sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkannya. Tak disangka Hyun Tae berhasil mengalahkan lawannya dengan cukup mudah, bahkan lawan yang digadang-gadang kuat itu pun langsung tepar hanya dengan beberapa pukulan saja. Bapak Kim tentu merasa bangga dengan anak didikannya, bahkan Pak Kim menganggap Hyun Tae seperti adiknya sendiri. 아, 그래. 어디든 갔다 와라. 니들 좋을 때잖아. Dengan cuan hasil dari pertarungannya, Pak Kim bertanya untuk apa uang sebanyak itu, di mana Hyun Tae menjelaskan jika uang tersebut akan digunakan untuk bermain bersama sahabatnya, di mana percakapan itu langsung ia sangkal karena sejatinya uang bukanlah segalanya, melainkan ia hanya ingin menjadi kuat dan berharap bisa membantu siapa saja yang membutuhkan. 아, 그 잘 지내는 거랑 싸움이랑 뭔 상관인데. 말하자면 길어요. Mendengar hal itu, Bapak Kim menyarankan Hyun Tae untuk melakukan pertarungan di tempat lain, pertarungan yang dilakukan secara berkelompok sesuai dengan keinginannya. Sementara di tempat lain, Usop dan saudaranya menagih hutang seperti biasa, di mana kali ini Hong terlalu kelas melakukan pekerjaannya. Ia memukuli nasabahnya sampai babak belur, sehingga dari kejadian yang tidak manusiawi itu, si nasabah memilih untuk mengajukan tuntutan kepada mereka untuk pergi ke pengadilan. Usop hanya bisa menunjukkan raut wajah sedih tanpa bisa melakukan apa-apa. Meminta bantuan kepada bos pun tentu tidak akan direspon. Menyalahkan Hong juga tidak mungkin karena memang meski kemampuan gelutnya hebat, tapi Hong lebih mirip seperti anak kecil ketika ada yang membuatnya marah. Keesokan harinya sepulang sekolah, Sung In kembali bertemu dengan si ketua kelas yang kali ini mengajaknya untuk pergi nonton Jumbo, di mana Sung In dengan senang hati menerima tawaran tersebut. 실험 말고. 아, 아니야. 같이 가자. Ketika hendak naik bus, Sung In tiba-tiba dihubungi oleh Hyun Tae yang saking senangnya, Sung In memutuskan untuk menunda acara dengan si ketua karena menurutnya Hyun Tae lebih penting dari siapapun. 야, 영화관 다음에 가야겠다. Setelah sampai di tempat yang Hyun Tae janjikan, Sung In malah dibuat kecewa karena dengan wajah babak belurnya Hyun Tae terus saja berkata jika dirinya akan membuktikannya, di mana hal itu membuat Sung In merasa kesal dan kembali beranggapan jika penyebabnya adalah Jamal, sehingga Sung In langsung pergi untuk mencari keberadaannya. 야, 승인아. Bapak Kim mengajak Hyun Tae ke tempat yang dijanjikan untuk mengikuti pertarungan berkelompok, tetapi karena kekurangan pemain kali ini Bapak Kim sendiri akan turun tangan sampai-sampai membuat sahabatnya takut. Namun untuk menyeimbangkan pertarungan itu, mereka tidak bertarung 2 lawan 2, melainkan lawan 4 sekaligus untuk mengantisipasi agar Pak Kim tidak bisa menang dengan sangat mudah. 간만에 한번 흔들어 볼까? 자, 가자.
Sejenak kita beralih di mana Jamal berada saat ini. Ketika Jamal baru saja pulang dari les, tiba-tiba dia datangi oleh Usop meminta bantuan meminjamkannya uang. Namun karena sedang tidak butuh sosok petarung, Jamal hanya meminta maaf dan tidak bisa membantunya. 합의금을 나한테 달래. Baru saja Usop pulang, Sung In tiba-tiba datang bersama anak buah Jamal dan inilah yang terjadi. Jamal langsung menghubungi Usop dan berjanji akan memberikan uang yang dia butuhkan dengan satu syarat. Ia harus membantunya mengurus Sung In yang kelakuannya semakin tak terkendali. 나 부탁하기만 하자. Keesokan harinya, Jamal pergi menemui Hyun Tae, namun setelah mendengar kabar dari bawahannya jika dia sudah tidak bergaul dengan Sung In, Jamal mulai menargetkan orang lain untuk dijadikan pancingan dan langsung menghubungi Sung In untuk melaporkan hal itu, juga meminta Sung In untuk bertarung esok hari agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan. 걔 있잖아 좀 띠라면서 똘똘해 보이는 년. 야, 그래도 내가 또 신사답게. 양심상 여자들 시켜서 까놨다. 야, 걔는 물이랑 다른 이 씨발. 이 새끼 끝까지 멋있어 아주. 와라. Tak berselang lama datanglah si ketua ke hadapan Sung In. Ternyata wajah babak belurnya si ketua adalah ulah Jamal. Tetapi si ketua yang tak ingin Sung In marah beralasan jika dirinya baru saja terjatuh dari tangga dan meminta maaf jika penampilannya sedikit mengganggu kencan mereka. 아니, 계단에서 굴러가지고 전화 못했어. 깨져가지고. 미안해. Ketika sedang di sekolah, Hyun Tae mendengar kabar jika Sung In akan melakukan duel dengan Jamal dan demi mencari tahu kebenarannya, Hyun Tae langsung menanyakan hal itu kepada Sung In untuk memperjelas apa yang akan ia lakukan pada esok hari. 전에 내가 말했지. 보여줄게. Malam harinya Sung In merasa gelisah memikirkan apa yang akan terjadi besok pada dia dan sahabatnya. Di hari pertarungan tampak semua pihak sedang bersiap untuk melakukan duel penentuan, di mana Hyun Tae menghubungi Bapak Kim terlebih dahulu, meski pada akhirnya tetap berangkat karena tidak mendapatkan jawaban. Sesampainya di lokasi pertarungan, Sung In tiba-tiba menyerah begitu saja. Ia meminta agar mereka berhenti mengganggu dia dan sahabatnya, tetapi di tengah pertarungan itu, Hyun Tae yang tak bisa menghubungi Sung In pun langsung saja mendatanginya karena ia tidak ingin kejadiannya di masa lalu terulang lagi, dan inilah yang terjadi. Kewalahan dengan skill Usop, tiba-tiba Pak Kim datang ke lokasi tersebut setelah tadi mendapat panggilan yang tak terjawab. Pada akhirnya Hong berhasil memenangkan pertarungan besar itu, di mana Sung In datang tepat waktu, tepat ketika Hyun Tae akan dihabisi, meski sebenarnya Usop lah sang penyelamat yang akhirnya membawa saudaranya pergi. Setelah pertarungan besar itu, mereka berdua akhirnya bermaaf-maafan atas apa yang terjadi kemarin, di mana peristiwa itu membuka hati mereka bahwasannya permintaan maaf tidak semahal dan sesulit yang dibayangkan, apalagi sampai berdarah-darah hanya untuk permintaan maaf saja. Namun meski begitu, mereka berdua tidak menyesali sedikit pun atas apa yang sudah terjadi. Tamat, ending yang sangat mengfriendlykan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ada saatnya kita sadar bahwa kata maaf bukan hanya untuk menenangkan hati orang lain, tapi juga untuk membebaskan diri sendiri, karena menyimpan kesalahan terlalu lama hanya akan membuat hati semakin berat. Saya Agi pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.